menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bupati Manaka, yang kami hormati Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ketua Tim Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan Aparatur Sipil Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami cintai dan kami banggakan, Bapak Ibu para peserta didik, singkatnya hadirin yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan perlindungannya, maka kita semua hadir dan berkumpul bersama di tempat ini untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 171, 172 dan 173 di lingkup pemerintah Kabupaten Manaka dan Kabupaten Ngada. Hadirin yang kami hormati dan kami cintai, mengawali seluruh kegiatan kita pada hari ini, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Fordius Oematan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kebaikan dan cinta yang boleh kami rasakan. Kami berterima kasih untuk setiap detik kehidupan kami, untuk kesehatan jasmani dan rohani, juga semua pengalaman manis dan getir yang boleh kami alami. Semua itu menjadi tanda betapa Engkau sungguh mencintai kami sebagaimana kami Adam. Allah Tritunggal yang Maha Baik, pada hari yang cerah ini, dengan hati penuh sukacita, kami datang kepadamu untuk bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan berahmat yang Dikau berikan kepada kami, putra dan putrimu dari Kabupaten Melaka dan Kabupaten Ngada, untuk mengikuti Latsar CPNS tahap 1
golongan 3 angkatan 171, 172, 173 dan para peserta PKA angkatan ke-9. Kami berterima kasih atas kesempatan ini serentak memohon berkat dan perlindungan-Mu. Berkatilah gubernur kami beserta jajarannya, Bapak Bupati Malaka beserta jajarannya. Anugerahkan kepada mereka kesehatan jiwa dan raga serta keberhasilan dalam karya pelayanannya di wilayah kami. Berkatilah pula Bapak Ibu Widyaswara, panitia dan pendamping kami, beserta semua pihak yang dengan caranya sendiri mendukung pelaksanaan dan kelancaran latsar ini, sehingga mereka dapat dengan leluasa membimbing kami dan melayani masyarakat kami dalam dan melalui bidang tugas mereka masing-masing. Akhirnya, anugerahkanlah kepada kami semua para peserta latsar kesehatan jiwa dan raga, rahmat kedisiplinan dan kebijaksanaan, juga ketekunan dan kesediaan bekerja sama. Jagalah kami agar kami mampu secara maksimal memulai, menjalani, dan menyelesaikan latsar ini dengan baik sesuai kehendak-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu melalui Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Dalam nama Bapa, Hadirin yang kami hormati dan kami kasihi, selanjutnya kita ikuti bersama laporan panitia penyelenggara yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak kami silakan. Laporan pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 1 golongan 3 angkatan 171, 172 dan 173 asal pemerintah Kabupaten Malaka dan Kabupaten Ngada tahun anggaran 2022. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Bupati Malaka, yang terhormat Asisten Administrasi dan Umum dan Pimpinan Perangkat Daerah yang sempat hadir, para peserta pelatihan kepemimpinan administrator, yang juga kami perlu sampaikan bahwa pada saat ini peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang berasal dari Kabupaten Kupang, Timur Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Flores Timur sedang berada di sini. Yang kami banggakan peserta pelatihan dasar calon pegawai sipil, para widyaswara, tim penjaminan mutu panitia, sikatnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selamat siang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya, perkenankan saya atas nama panitia menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dimaksud sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2 sampai dengan 5 terbaca. Tujuan dan sasaran pelatihan. Tujuannya adalah pembentukan karakter dan penguatan kompetensi bidang tugas calon pegawai negeri sipil. Sasarannya adalah tersedianya pegawai negeri sipil yang berkarakter sebagai pelayan publik dalam pelaksanaan tugas jabatan secara profesional dan berdaya saing. 3. Kurikulum pelatihan. Kurikulum diarahkan pada pembentukan karakter sebagai pelayan publik dan penguatan kompetensi bidang sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil.
waktu dan tempat penyelenggaraan. Waktu berlangsung selama 51 hari kerja, terhitung mulai tanggal 27 Maret sampai dengan 25 Mei tahun 2022 atau setara dengan 511 jam pelajaran. Tempat pelaksanaan di kampus PTSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. 5 peserta. Peserta berjumlah seluruhnya 116 orang. Semuanya golongan 3, terdiri dari Kabupaten Malaka sebanyak 113 orang dan Kabupaten Ngada 3 orang. Tenaga pelatihan terdiri dari tenaga pengajar yang meliputi widya suara dan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang tugasnya. 2 pengelola dan penyelenggara adalah BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembiayaan bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten Malaka dan Kabupaten Ngada melalui dokumen pelaksanaan anggaran BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. 8 penutup. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Gubernur. Dan selanjutnya mohon kesediaan Bapak untuk memberikan arahan, sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bupati Malaka, Kepala Badan BPSDM, dan semua pelatih yang hadir pada kesempatan ini dan calon CPNS yang mengikuti latihan dasar CPNS. Saya berulang kali minta Pak Keron untuk menjelaskan ke saya apa sih yang dilatih ini, karena saya lihat zamannya Pak Keron dengan zamannya anak-anak sekarang berbeda. Jadi kalau ilmunya latih terus model dan tidak berkembang, ya nanti kita akan menjadi manusia-manusia robot yang hanya tahu saja begitu tetapi tidak bisa berkembang. Dunia begitu maju. Karena itu saya, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya begini pada calon PNS dari Malaka dan Ngada. Coba berdiri, saya lihat coba. Semua. Oke. Saya mau tanya begini. Apa motivasi dasarmu sehingga kau masuk menjadi PNS? Coba jawab. Motivasi, apa motivasi yang membuat kamu masuk sini? Dari mana? Saya dari Malaka. Ya. Dari Malaka. Ya. Apa itu? Motivasinya apa? Motivasi saya terpanggil untuk melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Baik. Menjadi pelayan itu tidak gampang. Jadi kalau melatih apa itu birokrasi kerjanya itu, baca buku selesai. Google saja sebentar, kita tahu. Tapi Google tidak ada. Di Malaka itu kepala suku berapa banyak? Karena di Google tidak ada. Yang kalau ngomong bupati takut siapa? Oh, tidak ada di Google. Bupati ini paling takut kalau ketemu dengan dia. Nah, itu tidak ada di Google. Jadi pelayanan masyarakat itu begitu banyak
input mempengaruhi kita pada saat kita bekerja. Itu belum lagi kalau saya minta lari 10 kilo, lalu sampai suruh merumuskan satu masalah. Karena Bapak Ibu, adik-adik semuanya akan jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan cuma intellectual quiescence yang dibangun, tapi adversity quiescence juga dibangun. Pak Kepala Badan, pernah nggak mereka dikasih bangun jam 5 pagi langsung merumuskan masalah? Nah, makanya jadi yang mau dibangun sekarang ini kan intelektualnya semata-mata tuh, tapi daya tahan akan tekanannya tidak dibangun ya. Sementara manusia itu untuk menentukan seseorang menjadi manusia unggul itu adversity quiescence menjadi kekuatan utama. Daya tahan akan tekanan. Ada orang pintar sekali, tapi begitu ada problem hebat, pacar minta putus, dia tinggalkan urusan. Sesederhana itu dia meninggalkan pelayanan. Padahal saya terpanggil mengabdi melayani. Pacar minta putus, dia punya mimpi, motivasinya hilang semua. Mama meninggal, dia menangis ke setengah bulan, dia menangis berbulan-bulan. Mamanya meninggal, dia meninggalkan dia punya motivasi utama untuk pelayanan. Bukan orang tua meninggal terus kita tidak boleh sedih, tapi sedih kalau berminggu-minggu berbulan-bulan itu berarti dia tidak sedang menjadi pelayan. Jadi hakikat menjadi manusia pemimpin itu, manusia pelayan itu bukan pada aspek kognisi semata-mata, bukan pada aspek intellectual quiescence semata-mata. Ada orang pintar luar biasa kalau ujian nilai A semua. Makanya saya tidak tertarik untuk nilai orang bernilai A. Kita tanya ini, kamu ini kalau mama saya kasih lari 10 kilo tiap hari, bangun tiba-tiba jam 5 saya kasih bangun, putuskan satu masalah, saya melihat model apa. Daya tahannya macam apa? Dan dunia hari ini makin lama kita makin sulit, bukan makin gampang. Lahirnya Pak Keron itu gampang, apalagi dokter dia kan, orang pikir sudah betul sudah itu. Dokter pasti pintar. Ada juga dokter ya, dan saya bilang dokter itu ada yang karena rajin sekolah ya, tidak bisa lagi bolak-balik. Dia punya disertasi orang tidak tahan lagi, udah biar lulus lah daripada dibolak-balik ke sini terus. Nah, ada juga dokter seperti itu. Tetapi kemampuan seseorang intelektualnya baik dan berhubungan sekali dengan aspek pelayanan itu menjadi satu kesatuan kalau dia punya daya tahan yang baik. Jadi saya minta berulang-ulang, karena saya sudah minta berulang-ulang, saya minta kasih lari banana, bangun pagi jam 4, nama juga latihan dasar. Apa coba dasar latihan kita? Satu, mensana incorporation, betul? Betul. Itu dasar atau tidak? Dasar. Di dalam tubuh sehat, dapat jiwa yang sehat. Tubuh sehat ini jangan ngomong bilang saya pesa sehat. Kasih lari dulu 10 kilo saya lihat. Laki 10 kilo, perempuan 5 kilo. Coba tes dulu. Pulang ke sana, sore istirahat, coba langsung ini masalah kasus kau selesaikan. Coba mulai dulu. Nah itu kalau begitu terus menerus, itu nanti lahir pejuang-pejuang tangguh, orang-orang yang hebat. Karena kebugaran itu paling lurus dengan kecerdasan. Orang tidak bugar, ada pintar, otak tidak ada. Coba kepada teman-teman yang pelatihan administrasi, saya mau tanya, apa itu kolaborasi? Kolaborasi apa itu kolaborasi? Ya. Izin Pak Guru, kolaborasi adalah kerjasama dengan semua pihak untuk menyelesaikan suatu persoalan atau mencapai tujuan dari organisasi. Terima kasih. Baik. Itu dia pun teori. Tapi dalam perjalanan kita tadi tahu bahwa selalu gagal kolaborasi. Karena itu hakikat kolaborasi bukan kerjasama antara para pihak, tapi kerjasama antara para pihak yang mempunyai kompetensi. Bisa saja kirim data tidak punya kompetensi, tidak berkompeten untuk duduk di situ. Pak Maha, kita mau kerjasama untuk membangun ekonomi Nusa Tenggara Timur.
yang dikirim dari Dinas Perindustrian Perdagangan. Ini datang, ngerti dagang pun tidak, bergaul dengan pengusaha pun tidak. Hanya PNS murni kebetulan taruh di situ. Kira-kira jalan tidak? Jadi memang punya kompeten. Dan dalam perjalanan kita pegawai negeri ini ngomong kolaborasi pintar, tapi tidak pernah kolaborasi. Coba Pak Bupati Malaka, di Malaka kolaborasi itu berapa yang jadi? Kolaborasi apa dan jadi apa? Ya, kolaborasi ya. Tidak, terus apa dulu saja? Kolaborasi apa? Ya, kolaborasi yang kami terapkan yang jadi khusus di komoditi. Apa itu? Ya, komoditi yang barusan kami menghasilkan itu madu Nona Melaka, kacang hijau dengan madu dulu, sebentar madu ya. Madu itu kolaborasi dari mana? Kolaborasi antara alam yang sudah menyediakan madu itu, lembah alam tidak lah, itu alam siap, jadi kita bisa kolaborasi. Dengan kampus, ya, dengan pertanian, dengan PKK dan reklamasi. Nah, lahirnya apa? Ya, lahirnya madu Melaka sekarang kita sudah ada brand. Madu Nona Melaka. Nona Melaka. Ya. Yang lahir saya juga untuk itu Nona Melaka di mana? Tapi lahir namanya kolaborasi, lahir produknya dan produknya itu di mana-mana dikenal. Nah, itulah kolaborasi. Karena targetnya bukan saja produknya, tapi pasarnya pun dikenal. Kita ini bicara kelor dari sejak gubernur dulu. Ada latihan di sini tentang bagaimana kelor. Nah, itu tidak ada. Itu loh saya maksudkan. Nanti kalau umpama kita bicara kelor, kita tahu PNS tidak pernah mengerti kelor. Sebuah tumbuhan yang disebut oleh WHO sebagai apa? Miracle tree, pohon ajaib. Pohon ajaib. Itu tidak ada tahu. Jadi pelatihan dia itu pelatihan yang dari dulu waktu Adam dan Hawa ada sampai dengan hari ini dia begitu tidak berubah. Walaupun pola dan perilaku sosial kita berubah, dunia berubah, teknologinya berubah, tapi pola pelatihan kita tidak berubah. Menurut kalian itu masuk akal tidak? Masuk akal atau tidak? Coba jawab, masuk akal atau tidak? Dunia sedang berubah, tapi pola pendidikan kamu tidak berubah. Hah? Jadi itu yang saya bilang, formalistik semata-mata menghilangkan kita punya hakikat kemanusiaannya. Jadi manusia itu kan selalu manusia berubah. Manusia itu selalu berubah. Tapi kita punya pola pelatihan pendidikan kita ini tidak pernah berubah. Latihannya begitu terus, lahir begitu terus. Maka kalau duduk matanya melotot dan melotot tidak tahu. Kita pikir dia angka dia mengerti, berarti angka berarti tidak mengerti. Kita salah paham itu. Kita yang mau datang kita lihat orang paham sama angka banyak. Padahal aku itu aku kororote. Tahu aku kororote? Kororote kami bilang itu belum bagian. Nanti lu lihat nanti sebentar itu. Itu aku kororote. Kororote kan setuju dulu gitu, kita lama. Nah itulah. Nah, hal begini maksud saya kita jangan business as usual itu loh. Bapak Presiden itu selalu mendorong ulang-ulang jangan itu saja. Dunia sudah berubah, nah jangan cuma itu terus. Dunia itu sudah sangat berubah. Karena itu kepala badan Bapak Presiden berubah, bikin perubahan di sini. Jadi kalau Bapak Presiden ini perubahan juga dari datang dari Bapak. Jangan nanti Bapak Presiden orang lain berubah ya tidak seperti kepala badan zaman dulu itu. Jangan, itu Bapak meninggalkan legacy. Jadi saya datang di sini sebenarnya bukan ngajar, saya datang mengingat bahwa ini apa yang kalian latih itu tidak pernah searah dalam semangat membangun perubahan besar NTT. Tidak ada. Coba kapan kalian latih tentang kelor? Kayak ini loh kelor ya. Kamu belajar kelor ini. Lari 10 kilo kalau datang, ini kelor ini begini dia punya rumusan. Coba kamu merumuskan lagi, dibawa kelor lanjut kemana? Karena itu kekuatan NTT. Boleh, lari lagi besok. Pulang datang, kamu belajar tentang ini, saya kasih tahu. Bagaimana tentang kita punya kekayaan laut? Apa saja kekayaan laut NTT?
Karena kita melayani publik, kita harus tahu potensinya. Oke, kamu harus lagi dengan dan kamu rumuskan bagaimana protein daging, protein hewan yang tetek, khususnya daging, kamu rumuskan. Apa saja masalahnya? Nah, itu namanya kita sedang belajar tentang kita punya kekuatan Nusa Tenggara Timur. Tapi kalau hanya latihan PRS apa kerja itu tidak usah, kamu Google saja, oh banyak ahli hebat. Mulai dari punya bapak awalnya menciptakan desain ini semua ada. Ilmu-ilmu mulai dari bagaimana birokrat entrepreneur 100 tahun kemarin pun keluar ilmu. Tapi model seperti ini tidak akan Bapak dapat di Google, Bapak Ibu dapat di Google, tidak ada. Anak-anak itu dikasih itu menjadi kekuatan mereka Google. Teorinya ini, teori begini, lapangan seperti ini, maka teori dipakai ini bisa nggak masuk sini. Nah itu berarti kita sedang kerja, kita sedang melatih orang. Jadi kalau anak-anak ini sedang umpama saya bawa, besok saya bawa di Flores Timur atau bawa di Ngada, saya kumpulin, saya sekarang rumuskan ke gubernur potensi Ngada, mulai rumuskan. Itu dapat di pelatihan ini tidak? Berapa? Nah, boleh pakai latihan kami juga dari Ngada, Malaka. Rumuskan potensi Malaka, rumuskan sosial di Malaka. Kau akan berapa dengan orang punya karakter seperti ini? Katanya tadi membangun karakter building, betul tuh? Karakter building itu yang hubungan langsung dengan alat dan sosialnya langsung. Jadi kalau nanti kalau kita ketemu pegawai sipil, begitu ngomong sosial budaya otomatis ekonomi dia ke sini. Bicara tentang peningkatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dia akan ke sini. Kesehatan dia akan begini. Semua pintar betul luar biasa. Ya mereka dilatih dan dia datang luar biasa. Karena maki berdiri tegak kerja luar biasa. Karena bapak ibu itu kerja profesional. Kerja profesional itu boleh dimaki, tapi makinya maki profesional, tidak maki hubungannya kita, hubungan pribadi. Saya bisa maki suka-suka karena profesionalismenya. Kau tidak layak untuk diri sebagai orang profesional. Tapi hubungan interaksi kita manusia dan pribadi tidak rusak. Tapi besok duduk situ lagi, kalau tidak benar saya libat kamu. Itulah manusia. Kalau tidak mau jangan sentuh barang-barang yang sifatnya profesional. Minta tangan kita ke depan. Karena itu begitu PNS dikasih pendapat untuk bicara hal-hal seperti itu, ilmunya dia tahu, teoritis dia tahu, tapi hal praksisnya tidak tahu karena dia jauh antara teori dan praksis. Hal-hal yang sifatnya praksis tidak pernah betul bertemu. Bama contohnya, berapa lahan produktif pertanian di Kabupaten Melaka yang belum ditanam? Itu harus dimiliki oleh petani. Harus. Maka kalau dari mana kau punya ini kamu punya masalah. Ke depan kalau kau ditaruh mana masalah kamu? Pertanian produktif, peternakan seperti ini, kesehatan kamu sendiri, pendidikan akan begini. Jadi tidak akan pernah meleset. Latihan dasar itu pengenalan wilayah. Pengenalan wilayah, karakter yang bersangkutan dengan bagaimana wilayah yang melayani. Bukan kantor bupati atau kantor dinas, tapi kamu sedang melayani sebuah wilayah. Nah ini melayani kantor dinas, administrasi sifatnya. Ya loh Pak, administrasi sifatnya. Administrasi belajar 2 hari. Taruh dulu di situ bolak-balik dia berarti. Kalau memang tidak bisa, ini sekolah dulu datang dari Semawi. Tapi kita punya kebutuhan utama kita di sana. UMKM kita, apa UMKM yang sekarang ada di Melaka? Berapa UMKM? Berapa yang masuk di dalam sistem online sistem? Berapa banyak? Dunia menuju UMKM, dunia menuju online sistem. Berapa banyak pegawai negeri yang sekarang calon PNS dilatih untuk mereka paham tentang online sistem untuk UMKM mereka. Di mana sekian banyak UMKM yang hadir yang belum masuk dalam sistem online sekian banyak, kita akan masukkan ke sana. Nah, itu namanya gerak. Apakah pelatihan ini masuk di sana?
saya punya kemampuan untuk melakukan penguatan bambu yang bisa bertahan terhadap A, B, C, D dan ratusan tahun. Nah itu ilmu orang langsung pakai. Dan nggak ada kampus bambu. Orang pelatihan tentang itu. Nah nanti ada industri besar di sana, industri bambu yang akan Bapak Presiden bisa hadir di sana. Dan dunia menuju bambu. Kenapa? Bambu itu salah satu tumbuhan yang kalau dia ada di mana dia bertumbuh supaya di situ ada air, karena dia membangun air sendiri, dia mandiri, dan yang lain bisa ikut bersama dia. Kalau dia tumbuh subur, maka daerah situ banyak air, maka tanaman yang lain akan ikut berpartisipasi bersama dia, kolaborasi dia bersama, karena dia memiliki air. Jadi bambu itu luar biasa. Karena itu tidak mungkin kalau ada orang menyatasi lahan-lahan kritis, itu pasti pakai bambu. Setelah bambu itu, maka belajar tentang bambu. Bambu itu setelah dia bisa bertumbuh 3 tahun, maka dia punya kemandirian. Taruh dimanapun dia akan bertahan. Nah itu bambu saja mesti dilatih untuk mandiri. Nah, apalagi manusia yang punya kualitas berpikir luar biasa di atas bambu, masa tidak dilatih untuk mandiri? Nah itu menurut saya belajar. Karena itu bambu, manusia dibiarkan ke bambu. Gedung-gedung berlantai tinggi, high rise building nanti semua itu pakai bambu. Sekarang di China bahkan kereta api pun pakai bambu. Betul, kalau kau tidak pernah paham kau punya wilayah, kau tidak paham masalahmu, bagaimana kau melayani? Maka perizinannya pun lama, tunggu di situ. Dan menjadi PNS jangan pernah mimpi jadi orang kaya. Mimpi jadi orang kaya jadi pengusaha. Mundur dari PNS jadi orang kaya. Kalau mau jadi PNS, pelayan, karena kekayaan kamu ada pada pelayanan. Kalau Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka harta bagi seorang PNS itu bukan dia pun gaji. Ingat baik-baik. Harta bagi seorang PNS itu bukan gajinya. Harta bagi seorang PNS adalah pelayanannya. Dan kita lihat tadi, habis latihan ini, bagaimana harta-harta itu dijaga. Jadi kelihatan orang yang jaga harta itu kelihatan. Jadi tiba-tiba, kalau ketemu bupati dan gubernur yang blow on, maka gampang gila-gila sendiri, satu suku, satu famili bisa jadi kepala dinas. Tapi dalam perjalanan nanti tidak akan begitu. Semua gubernur bupati akan makin pintar, makin hebat, makin punya kemampuan morality, pengetahuan yang baik. Mereka pendekatan mereka adalah kompetensi morality, kompetensi intelektual. Maka tidak sembarang. Hari ini kita terselamatkan karena tidak seperti dulu. Dulu yang pensiun kepala dinasnya ganti depan, anak otak tidak ada pun ganti situ. Sekarang kan tesnya pun berbeda. Jadi yang lulus tes semua memang lewat. Tapi itu saja tidak cukup. Kalau pemahaman dia terhadap bagaimana masyarakatnya, bagaimana alamnya, kalau dia tidak tahu. Dia jangan bilang, apakah saya percaya Tuhan? Itu salah ya. Yang namanya atas yang percaya, yang bawah yang tidak percaya. Tapi kalau orang atas pasti percaya. Pertanyaannya orang yang atas itu percaya atau tidak? Iya toh? Saya gubernur, Bapak percaya saya tidak percaya Bapak. Bapak bisa dekat saya? Bisa. Nah, sama juga tadi itu. Percaya ada ikan harga 1 ekor 40 juta. Coba lu mesti coba emang. Tidak tahu ya, lah, tidak tahu berenang tenggelam apalagi tinggi. Nah ini maksud saya. Ini saya sedang mengganggu supaya kita punya cara berpikir kita berubah. Kaya ini provinsi luar biasa. Tapi ibu tahu tidak, kalau rumput laut NTT itu kalau tidak campur dengan rumput lain orang tidak bisa ekspor. Tahu tidak? Rumput laut NTT harus dicampur dengan rumput lain provinsi lain, barulah itu rumput laut provinsi itu bisa ekspor. Kalau tidak ada itu rumput laut, dia tidak bisa ekspor. Karena grade-nya tidak cukup untuk kelas grade A, kelas A itu tidak sampai. Nah, Bapak Ibu tahu tidak? Nah, itu harus belajar di sini, karena Bapak kan melayani. Jadi di sini pusat studi. Sebelum dia terjun seluruh informasi penting mereka dapat. Wah, ikannya jenis ini, banyak ikan ini. Maka kita harus bikin ini, kita bikin ini, kita bikin bambu. Kita siapkan jagung sekian hari, karena jagung akan cepat dalam 100 hari. Kita akan dapat uang sekian banyak. Kita akan siapkan pakan ternak, dan pakan ternak kita tergantung kali pakan ternak. Nah, ini pemahaman-pemahaman ini Pak Kepala Badan, ini harus sampaikan. Bapak Kepala Badan tidak usah ngomong tentang teori-teorinya. Siapa itu? Bapak birokrasi dunia itu siapa?
Max Weber, bahwa birokrat itu adalah sebuah struktur yang kaku, tapi teratur, ya kaku. Dan Max Weber bilang apa? Kekakuan itu hanya bisa pada top level akan merubah dia menjadi lebih elastis. Salam, sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Latihan dasar dimulai.